semuanya, balik lagi nih di ngobrol bareng sama aku Sarah yang menjadi host hari ini. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol bareng sama seorang mahasiswa yang menjadi content creator, mulai dari mengelola brand fashion hingga menjadi content creator di sebuah lab TV Universitas Gunadarma nih. Nah, kali ini bintang tamunya itu mahasiswa Universitas Gunadarma, yaitu Kak Iqbal. Halo Kak Sarah. Hai, gimana Kak Iqbal kabarnya? Alhamdulillah baik saat ini. Kalau boleh tahu, Kak Iqbal nih kesibukannya apa? Apakah masih magang atau udah di perkuliahan aja nih? Oke, aku kesibukannya akhir-akhir ini itu menjadi mahasiswa layaknya seperti pada umumnya semester akhir terutama. Terus juga aku kesibukannya juga menjadi asisten laboratorium televisi di kampus aku Gunadarma, dan aku sekarang juga menjadi internship di sebuah perusahaan yaitu Brand Menzone. Oke, berarti sibuk banget ya Kak, Ya. udah semester akhir, tingkat akhir, masih magang juga dan aslab juga gitu. Betul Ya banget, ampun, aduh. semangat deh Kak. Nah Kak Iqbal, Ya. banyak juga nih yang penasaran tentang pengalaman kakak ketika magang di brand fashion Menzone itu nih. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya Kak seputar brand itu. Oke. Sebelum magang itu, Kak Iqbal, sebelum magang di Menzone itu, sebenarnya Kak Iqbal udah tahu belum sih tentang brand Menzone itu sendiri? Dan bisa dapat informasi terkait magang itu tuh dari mana? Oke, aku mau jawab ya. Jadi aku tuh sebelumnya tahu Menzone itu pertama gara-gara sering ke mall, ada namanya brand Menzone yang dimana dia tuh jualan baju, celana, sepatu dan macam-macam lah produk-produk pria istilahnya ya. Terus aku tuh bisa dibilang dapet intern ini tuh dari Job Seeker, yaitu aplikasi pencari pekerjaan yang dimana di situ tuh banyak banget pekerjaan yang banyak banget istilahnya. Aku ngelamar di situ bisa dibilang cukup mudah, jadi tinggal ngirim CV aja, nanti HR tuh bakal langsung reach out kita buat nerimanya gitu. Terus juga bisa dibilang prosesnya itu juga nggak gampang dari segi pendaftarannya. Jadi pas abis ngirim berkasnya itu, aku juga perlu beberapa tahap yang dimana nunggu dulu baru ke tahap interview gitu. Bisa dibilang cukup panjang lah. Oke. Terus apa sih yang jadi motivasi Kak Iqbal sampai akhirnya memilih Menzone sebagai tempat magang Kak Iqbal itu? Sebenarnya nggak ada apa ya. Sebenarnya tuh karena aku tuh mencoba dimanapun tempat magang. Kebetulan emang rezekinya Allah ngasihnya di tempat Menzone, jadi ya mau nggak mau aku di tempat ini gitu. Yang dimana pas aku keterima aku harus cari tahu lebih dalam lagi apa sih itu Menzone gitu kan, apa sih brand ini, bergerak di bidang apa sih brand ini gitu. Jadi mau nggak mau pada saat aku terjun langsung di perusahaan tersebut, aku mulai dari nol buat belajar brand tersebut gitu. Berarti sebelumnya tuh kakak cuma tahu-tahu karena sering lewat aja di mall Iya gitu ya? betul, karena kan bisa dibilang di setiap mall tuh akhir-akhir ini juga udah mulai banyak nih di Jabodetabek brand-brand namanya Menzone gitu. Kalian jangan lupa datengin ya gitu. Kayaknya Menzone itu juga ada di ini nggak sih, rest area gitu nggak sih? Iya Banyak ya? benar. Iya Betul. gitu. Nah terus kalau boleh tahu gimana sih proses pendaftarannya? Kan tadi yang Kak Iqbal bilang dari Job Seeker. Selain dari Job Seeker dan interview, ada nggak sih Kak kayak misalnya disuruh ngerjain tes dulu atau apa gitu? Oke, aku mau jawab. Jadi sebenarnya itu pendaftaran ini cukup rumit dan cukup menguras energi juga bisa dibilang. Dari pertama ngirim CV ke HR-nya, ke aplikasinya. Habis itu dia bakal ngabarin aku kalau aku tuh lolos tahap pemberkasan dulu. Habis pemberkasan aku nih kasih ke alasan mau apa enggak lanjut ke tahap interview. Habis itu aku ngelakuin interview yang dimana interview ini bakal dilakuin sama HR terlebih dahulu. Setelah sama HR bakal interview sama user yang dimana ini bisa dibilang bos dari brand marketingnya Menzone lah istilahnya. Setelah itu kalau misalnya dari interview bersama brand marketing ini udah oke, lanjut ke tahap uji psikotes yang dimana aku dikasih soal tuh sebanyak ada kali 50 soal. Jadi aku ngerjain soal itu. Semisal udah oke, baru aku lanjut ke tahap berikutnya, tes ngedit. Jadi dari pihak brand Menzone itu mengharuskan aku buat ngedit suatu fashion pakaian. Jadi aku harus ke tokonya langsung membuat 3 konten yang berbeda. Yang pertama kayak mix and match, yang kedua color outfit gitu, yang ketiganya tuh promosiin toko yang ada di Menzone gitu. Bisa dibilang cukup panjang dan nggak mudah juga gitu buat masuk brand ini kan. Bisa dibilang kalau kita interview, kalau nggak ngelamar di mana-mana cukup sampai interview, habis itu langsung magang kan. Cuma kalau di sini aku baru ngerasain beda gitu. Yang dimana perjalanan buat masuk ke perusahaan itu tuh bisa dibilang lumayan susah sih gitu. Ampun, ternyata ribet banget ya, yang nggak semudah itu kayak internship tapi
prosesnya Iya, panjang gitu. layaknya orang mau ngelamar kerja aja kerja sebenarnya kayak sih biasa gitu ya. Nah, terus pertama kali dinyatakan lolos tuh gimana perasaan kakak? Seneng kah? Apa takut juga gimana perasaannya? Sebenarnya itu pas lagi dapat kabar selamat kamu lolos dan selamat datang bergabung ke keluarga ini gitu kan ya. Sebenarnya cukup senang, cuma di sisi lain aku ada rasa kayak struggle lah dalam diri aku, bisa nggak ya nanti ngejalaninnya, apalagi kan ini kan brand besar ya bisa dibilang gitu kan. Takutnya nanti ke depannya pas aku bikin suatu konten yang dimana nggak sesuai sama brand yang aku pegang ini gitu. Tapi mau gimana pun mereka semua tuh menerima aku apa adanya, menerima aku pada saat aku bergabung, dan mereka tuh welcome pada saat aku join bersama mereka. Oke. Ternyata ada rasa seneng tapi ada rasa worry-nya juga ya betul. Kak ya. Oke, nah selama magang Kak Iqbal kan ditempatin di divisi apa? Apakah konten kreator Kak? Terus tugas utamanya apa Kak? Oke, jadi aku divisinya itu sebenarnya divisi marketing. Tugas itu tuh membuat konten dari brand fashion Menzone ini, yang dimana aku kerjasama sama beberapa marketing terkait apa nih yang harus aku push kontennya biar promosi itu naik gitu. Gitu sih paling. Oke. Nah, selama magang di brand tersebut, Kak Iqbal juga pernah terlibat ya katanya di Lab TV sebagai konten kreator sosial media juga. Yeah. Bisa diceritain sedikit nggak sih dari pengalaman tersebut berkesinambungan nggak sama magang yang kakak pilih ini? Oke, sebenarnya aku tuh jadi content creator di brand Menzone ini merupakan langkah awal aku juga pada saat menjadi tim sosial media di Lab TV. Bisa dibilang pas aku jadi tim sosmed di Lab TV ini impact-nya tuh juga besar banget. Aku jadi punya portofolio yang bagus, aku juga bisa tahu nih cara ngupload yang bagus tuh gimana, langkah-langkah buat membuat konten yang bagus tuh gimana. Jadi pas aku udah terjun langsung di brand Menzone membuat konten, jadi tuh aku udah bisa dibilang gak kaget lah, karena aku sebelumnya udah pernah ngelola Instagram sosial media Lab TV juga gitu. Dan aku juga menjadi tim sosial media juga nggak sendiri, ada teman-teman yang hebat di belakang aku yang ngebantu pembuatan sosmed sampai saat ini gitu. Ampun. Ternyata berkesinambungan banget ya, Ya, karena betul. sama-sama konten kreator jadinya bisa dibilang gampang lah udah Ya. paham sama teknik-teknik kayak gimana gitu Iya, ya. gitu. Menarik banget nih pengalaman dari Kak Iqbal. Dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa mengelola sosial media ternyata membutuhkan kreativitas sekaligus strategi. Namun setelah ini kita akan kembali ke segmen yang lebih santai karena kita akan bermain game nih Kak Iqbal. Oke, ada games juga? Iya, jadi Wah, jangan nggak sabar kemana-mana aku, dulu ya nggak sabar Best banget. TV. Tetap stay tune. Hai Best TV, balik lagi nih di Ngobrol bareng. Masih sama aku, Sarah, dan Kak Iqbal nih. Nah, sekarang kita mau main game sama Kak Iqbal. Gamenya itu tuh satu kata Kak Iqbal. Jadi nanti aturannya gampang banget. Aku bakal sebutin kata atau situasi, dan Kak Iqbal harus menjawab dengan satu kata yang terlintas di pikiran Kak Iqbal, beserta alasan singkatnya. Misalnya aku nyebutin kayak Lab TV, Kak Iqbal jawabnya kayak seru gitu ya. Oke. Nanti aku kasih waktu 3 detik, Kak Iqbal harus spontan jawabnya. Oke. Yang pertama, magang. Magang 1, berkembang. 2, 3. Oke, kenapa berkembang? Karena mulai dari magang aku tuh bisa mendapatkan ilmu baru yang dimana nggak bisa aku dapetin di dunia kampus, di luar di area kampus tuh aku nggak bisa dapetin. Makanya kenapa aku pilih magang ini dengan alasan berkembang, karena semenjak aku magang tuh ada beberapa hal yang membuat diri aku tuh mulai berkembang di tempat magang tersebut. Gitu. Oke. Terus yang kedua, deadline. Deadline bisa 1, mepet. 2, 3, mepet. Kenapa tuh? Karena aku selalu sering banget kayak menghadapi suatu deadline itu tuh selalu mepet, entah itu tugas, entah itu kerjaan, yang dimana tuh selalu yang namanya ada buru-buru, waktu tinggal segini lagi gitu, jadi harus mepet lah ngerjainnya deadline. Berarti Kak Iqbal tuh tipe yang misalnya kalau konten tuh ngetek dulu, terus ngeditnya nanti deh, apa langsung ngedit saat itu juga? Ngedit saat itu juga, cuma nguploadnya nanti gitu. Makanya deadline, mepet. Revisi. 1, Perbaikan. 2, 3. Oke, kenapa tuh? Karena sering banget aku mau di kantor, mau di kampus, mau dimanapun, kalau misalnya lakukan sesuatu pasti ada namanya revisi, dan itu tuh bisa dibilang sebuah perbaikan yang harus aku perbarui lagi, jadi biar nggak salah dari sebelumnya gitu. Oke. Konten viral. Viral, naik. Tuh. Oke, kenapa naik? Karena bisa dibilang dengan viral naik itu juga suatu bakal impact-nya besar juga terkait followers kita nanti, terus juga audiens juga bakal terkenal konten kita juga, terus naik, maksudnya itu naik
itu bisa dibilang naik dari performa konten kita nanti ke depannya gimana, apakah pas kita naik ini kita jadi bisa lebih berkembang, lebih grow lagi kontennya gitu. Oke, terus media sosial. 1, 2, 3. Media sosial itu bisa dibilang wadah. Oke. Kenapa tuh? Karena semenjak aku punya sosmed itu aku menjadikan sosmed itu bukan sebagai kayak ya udah aku ngepost, tapi aku juga menjadi wadah buat aku memberikan cerita-cerita keseruan aku kepada mereka semua. Jadi mereka bisa melihat secara langsung apa sih yang udah aku lakuin keseruan aku, dan mungkin aku bisa sharing-sharing secara langsung melalui media sosial itu. Kenapa aku pilih wadah? Karena wadah itu juga bisa dibilang sebagai tampungan yang dimana kita juga bisa menjadi tempat untuk orang-orang tuh bisa berkembang melalui kita nantinya. Oke. Terus ada Menzone. Menzone. 1, 2, 3. Terkenal. Oke, kenapa tuh? Karena bisa dibilang semenjak aku join di Menzone, orang-orang langsung, wah itu brand besar tuh, terkenal tuh, gini. Terus juga brand Menzone kenapa terkenal? Karena terkenal bisa dibilang gaya bajunya, gaya outfitnya, gaya pakaiannya, dan gaya kualitas bahannya itu bisa dibilang terkenal banget dari segi kualitas dan dari segi bahan. Bagus ya Kak ya? Iya betul. Oke. Yang terakhir ada Aslab. Aslab TV. 1, 2, Rumah paling. 3. Rumah. Kenapa tuh rumah? Karena aku ngerasa dari aku masuk Lab TV sampai sekarang aku tuh ngerasa aku bisa membuat keseruan bareng-bareng, tawa bareng, keceriaan bareng bersama teman-teman. Apalagi pada saat nutor aku ketemu teman-teman baru yang dimana tuh mereka juga merasakan kehangatan di tempat ini. Jadi bisa dibilang Lab itu sebagai rumah kedua aku juga sih gitu. Keren banget ya Kak. Iya. Seru banget ya, tadi kita udah ngobrol tentang pengalaman Kak Iqbal, mulai dari proses pendapatan kesempatan magang sampai tugas-tugasnya yang dikerjain selama menjadi sosial media editor, dan kita udah games juga nih. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang pengalaman dan pembelajaran yang bisa menjadi insight buat teman-teman yang ingin mencoba magang di bidang kreatif atau konten kreator nih. Nah, Kak Iqbal, aku mau nanya-nanya lagi ya kan tentang insight buat teman-teman nih, siapa tahu ada yang tertarik untuk magang di Menzone atau jadi Aslab gitu. Nah, Kak Iqbal selama menjalani magang sebagai sosial media atau konten kreator di Menzone ini, menurut Kakak kemampuan apa yang paling berkembang? Kemampuan dari segi editing paling ya. Dulu tuh aku kalau editing tuh kalau misalnya ngedit ya udah asal buat, yang penting orang lihat dan orang tuh suka. Tapi pas aku join langsung ke Aslab TV jadi sosial media, atau aku jadi join langsung content creator di sebuah brand Menzone yang dimana ada beberapa hal tuh harus sesuai ketentuan. Kita tuh punya branding image dari suatu brand. Aslab TV brandingnya tuh bisa dibilang TV. Jadi mau nggak mau dari segi konten kita tuh harus berhubungan dengan televisi. Kalau misalnya Menzone, kita tuh berhubungan dengan brand yang dimana fashion. Kita juga harus promosiin brand itu tuh harus jangan ngasal-ngasalan lah, bisa dibilang harus intinya tuh apa, brand itu tentang apa, bahannya tuh gimana. Jadi quantity suatu produk tuh juga penting banget buat dipromosiin gitu. Aku mau nanya nih Kak, kan Kakak marketing kan? Iya. Marketingnya itu berarti di bidang konten kreator ya Kak? Nah, betul. terus Kakak ada nggak sih kayak target gitu, misalnya harus view-nya 500k atau misalnya 10.000k gitu? Oke, sebenarnya dari kantor aku sendiri itu nggak ada matokin berapa views-nya ya, karena bisa dibilang views itu tuh bisa dibilang nilai plus lah. Kalau misalnya konten kita tuh bagus, ntar tiba-tiba naik, tiba-tiba viewsnya naik. Cuma aku pernah bikin konten itu tuh nyentuh 1,3 juta yang nonton. Wow. Jadi bisa dibilang dengan kualitas yang aku buat tuh bisa dibilang penjualannya juga bakal naik nanti ke depannya gitu. Oke, nah kan selama proses magang tuh nggak berjalan mulus ya Kak. Ada nggak sih tantangan atau kesulitan yang sempat Kak Iqbal rasain saat mengelola konten media sosial, dan gimana cara Kakak ngatasinnya? Oke, mungkin dari segi ini sih, dari segi pengambilan gambar sama editing sama device gitu. Bisa dibilang pengambilan gambar itu aku selalu bertim bisa dibilang, tapi nggak selalu ngambil gambar terus karena di kantor aku tuh bukan brand Menzone doang yang aku
ada di kantorku tuh bukan ada brand Menzon doang, tapi ada brand lain gitu. Jadi kalau kita mau tag pengambilan gambar, kita tuh harus nunggu brand lain tuh udah selesai apa belum gitu. Terus dari segi device bisa dibilang sebenarnya tuh aku tuh sebenarnya ada bermasalah dari segi device ya. Laptop aku tuh sebenarnya nggak kuat. Cuma tuh aku membuat opsi lain di mana aku menggunakan handphone untuk melakukan pengeditan. Jadi kalaupun device laptop itu bermasalah, aku masih bisa pakai device lain itu handphone gitu. Terus dari segi teamwork, kadang beberapa juga susah buat kerja sama bareng-bareng karena kan bisa dibilang aku sama teman-teman aku yang lain tuh tim-tim aku lain tuh bisa dibilang umurnya jauh gitu. Ada yang bisa dibilang udah 30-an, aku paling muda 22 tahun. Jadi kadang dari segi perspektif, dari segi ide, dari segi konsep tuh bisa dibilang beda sih gitu. Tantangannya sih paling 3 itu aja sih paling. Iya, jadi kayak Kak Iqbal maunya konten A, terus nanti yang di atas Kak Iqbal kayak kayaknya ini udah nggak relate deh gini-gini, padahal itu Gen Z banget gitu ya. Ada masa dimana kalau aku buat konten yang menurut aku tuh ini bakal naik loh impactnya, cuma buat mereka jangan ini bakal kayak nggak bagus gitu. Jadi ya udahlah kita mau ikutin standar mereka aja lah ya. Oke. Nah kalau ngomongin tentang konten kreator atau industri kreatif, menurut Kak Iqbal, kesalahan apa yang sebaiknya dihindari saat menjalani program magang? Oke. Kesalahannya paling pertama ini sih, kita tuh harus aware gitu, peduli sama hal apapun. Semisal kita beri satu konten kreator cuma sebagai pembuatan video doang, tapi kita juga harus ngebantu di lain dari hal itu. Misalnya, aku sering banget di kantor itu kan, aku kan sebagai konten kreator ya, pembuatan video. Tapi aku sering banget di konten tuh aku nge-steam baju yang dimana tuh aku kayak ngegosok baju. Sebenarnya tuh kan bukan tugas aku ya sebagai sebuah pembuatan video, tapi mau gimana pun kalau kita hadir di situ, kita juga harus ikut terlibat buat ngebantuin hal itu gitu. Dan itu kan bajunya yang akan dipakai sama Kak Iqbal untuk konten juga kan. Betul. Jadi mau nggak mau kita harus bantulah nge-steam tuh baju, walaupun banyak ya nggak apa-apa lah, nggak masalah lah. Nah, menurut pengalaman Kak Iqbal nih, apakah magang di sebuah brand besar seperti Menzon itu juga bisa membuka peluang relasi atau networking yang bermanfaat untuk karir ke depannya? Oke, jadi aku mau jawab juga. Jadi sebenarnya kalau networking sebenarnya di tempat manapun kita bakal bisa dapat networking. Cuma dari segi brand aku handle ini, Menzon tuh orang-orangnya keren-keren banget sebenarnya sih. Jadi kita kalaupun keluar dari sini kita bisa dapat info dari apapun dari yang kita kantor sebelumnya. Jadi kita tinggal nanya sama orang-orang kantor kita yang kita pernah temuin aja. Jadi networking sama kantor tuh sebenarnya penting banget gitu. Gitu sih paling. Oke, berarti selagi kalian ngampus, kalau memang jadwal kosong-kosong, bisalah sambil magang-magang gitu ya untuk networking juga gitu. Nah, kan pasti banyak banget nih teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk magang di bidang konten kreator atau industri kreatif. Ada nggak sih tips dari Kak Iqbal yang bisa dibagiin ke mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik sebagai konten kreator gitu? Paling ini sih aku, yang pertama berani mencoba, yang kedua itu paham terkait pembuatan konten zaman sekarang, sama yang ketiga itu mau dikritik gitu doang sih. Karena kan dari ketiga itu kalau misalnya kita udah punya tiga-tiganya, insya Allah kita kedepannya mau berkembang gitu kedepannya. Kalau misalnya dari segi kritik, kita juga harus terima saran dari orang lain. Misal konten kita kurang, kita mau perbaikin gitu. Terus dari kita mau berkembang tuh dalam arti kita juga mau ngelakuin hal apapun buat kedepannya. Yang penting kita tuh berkembang. Mau gimana pun hasilnya, yang penting kita tuh mencoba dulu gitu. Sama yang kedua, yang ketiga, yang terakhir ini bisa dibilang kreatif. Jadi kita tuh juga sebagai konten kreator kita juga harus kreatif dalam segi pembuatan konten. Jadi nggak selalu itu terus gitu. Jadi kita harus kreatif dalam segi pembuatan konten yang menarik buat audiens nantinya. Oke. Nah, kalau ditanya secara pribadi, apakah Kak Iqbal akan merekomendasikan industri kreatif sebagai tempat magang untuk mahasiswa? Mungkin karena kita jurusan ilmu komunikasi dan kita juga sering banget terlibat dalam segi pembuatan sebuah media, entah itu televisi, radio gitu. Sebenarnya bisa dibilang aku bakal rekomendasiin karena bisa dibilang linear juga sama jurusan kita ilmu komunikasi, tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian pengen berkembang di luar dari industri kreatif, entah menjadi PR atau brand marketing, itu tuh nggak apa-apa banget gitu. Jadi nggak harus banget sesuai dengan jurusan kita tuh, kita juga harus berkembang di tempat lain gitu, dengan jurusan kita yang berbeda juga nggak apa-apa gitu. Oke.
Terakhir nih Kak, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin Kak Iqbal sampaikan untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini bersiap mencari tempat magang. Paling dari aku itu yang pertama, jangan berhenti buat mencoba sih, karena kan bisa dibilang kita tuh masih mahasiswa ya, kita layaknya mahasiswa aja, kita tuh belajar, berkembang, kita cari suatu hal di luar sana yang kita bisa dapatkan. Gagal nggak apa-apa, namanya juga mencoba kan, kita juga harus terima apa adanya gitu, tapi jangan putus asa, kita juga harus bertekad buat mencari-cari hal yang bagus buat kita nantinya gitu. Oke, keren banget ya obrolan hari ini tuh, bener-bener banyak banget insight yang bisa kita ambil gitu dari Kak Iqbal. Mulai dari dia ngasih tahu proses keterima magangnya ternyata susah banget, sampai ada tes psikolognya, itu menurut aku tuh itu udah susah banget kan. Kak Iqbal, terus Kak Iqbal juga ngasih saran tentang gimana jadi konten kreator dan di industri kreatif yang baik dan benar gitu. Makasih banyak ya Kak Iqbal, semoga Kakak sehat selalu, dilancarkan kuliahnya gitu. Nggak terasa ya obrolan kita hari ini tuh seru banget sama Kak Iqbal. Dari perbincangan tadi kita jadi tahu gimana pengalaman Kak Iqbal menjalani magang sebagai konten kreator di brand fashion Menzone dan sebagai asisten lab televisi gitu. Kita juga mendapat banyak insight kan tentang yang tadi Kak Iqbal jelasin, dan skill-skill apa yang harus kita butuhin selama kita mau magang gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa nonton video ini, dan nanti kalau misalnya mau nanya bisa tanya ke Kak Iqbal juga gimana proses magangnya dan gimana kita carinya gitu. Nah, terima kasih untuk Kak Iqbal dan untuk teman-teman yang udah nonton hari ini. Aku Sarah pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Bye bye.